Halo semuanya, aku Lintang. Di kesempatan kali ini aku bakal jelasin ke kalian semua tentang prinsip komunikasi oleh Deddy Mulyana. Nah, prinsip yang pertama yaitu komunikasi adalah suatu proses simbolik. Salah satu kelebihan manusia daripada makhluk hidup lainnya yaitu kita diberi kemampuan untuk berpikir dan memiliki kemampuan untuk menggunakan simbol. Nah, simbol ini adalah adanya kesepakatan sekelompok orang. Tanpa kesepakatan ini, maka simbol tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat komunikasi. Prinsip yang kedua yaitu setiap pelaku komunikasi memiliki potensi komunikasi. Komunikasi terjadi bila seseorang memberi makna perilaku pada orang lain atau dirinya sendiri. Pada saat orang tersebut tidak bermaksud mengkomunikasikan sesuatu tetapi dimaknai oleh orang lain, maka hal tersebut bisa dikatakan komunikasi. Yang ketiga, komunikasi punya dimensi isi dan dimensi hubungan. Nah, dimensi isi ini menunjukkan muatan komunikasi, sedangkan dimensi hubungan menunjukkan bagaimana cara mengatakannya dan mengisyaratkannya, bagaimana hubungan antar peserta komunikasi, dan bagaimana seharusnya pesan itu ditafsirkan. Prinsip yang keempat yaitu komunikasi itu berlangsung dalam berbagai tingkat kesengajaan. Komunikasi ini bisa dilakukan dengan tidak sengaja, atau dengan sadar dan direncanakan. Lalu prinsip yang kelima yaitu komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Seseorang yang berkomunikasi akan menimbulkan makna-makna tertentu, sedangkan makna tersebut berhubungan dengan konteks fisik atau ruang, waktu, sosial, dan psikologis. Prinsip yang keenam, komunikasi melibatkan prediksi peserta komunikasi. Ketika orang-orang berkomunikasi, mereka meramalkan efek perilaku komunikasi mereka. Orang lain bakal mikir apa ya? Dengan kata lain, komunikasi juga terikat oleh aturan atau tata krama. Artinya, orang-orang memilih strategi tertentu berdasarkan bagaimana orang yang menerima pesan akan merespon. Prediksi ini nggak selalu benar ya, juga berlangsung dengan cepat. Kita dapat memprediksi perilaku orang lain berdasarkan peran sosialnya. Prinsip yang ketujuh, komunikasi itu bersifat sistemik. Komunikasi bersifat sistemik artinya menyangkut dua hal, yaitu internal dan eksternal. Sistem internal adalah lingkungan sosial, keluarga, kelompok, dan lain-lain. Sedangkan sistem eksternal dan unsur-unsur di luar individu seperti cahaya ruang, kegaduhan, isyarat fisik, pilihan kata, dan lain-lain. Selanjutnya yang ke-8 ada semakin mirip latar belakang sosial, budaya, mereka semakin efektif untuk berkomunikasi. Ya, komunikasi efektif ini artinya memiliki kesamaan persepsi dan harapan. Jika dua orang melakukan komunikasi berasal dari suku yang sama, pendidikan yang sama, maka kecenderungan dua pihak ini mempunyai bahan yang sama untuk berkomunikasi. Selanjutnya, yang ke-9, komunikasi bersifat non-sekuensial. Proses komunikasi bersifat sirkular dalam arti tidak berlangsung satu arah. Jadi komunikasi ini melibatkan respon atau tanggapan sebagai bukti bahwa pesan yang dikirimkan itu diterima dan dimengerti oleh orang lain. Nah, yang ke-10, komunikasi bersifat prosesual, dinamis, dan transaksional. Artinya ada proses saling memberi dan menerima informasi antara pihak-pihak yang melakukan komunikasi. Yang ke-11, komunikasi bersifat irreversible. Setiap orang yang melakukan komunikasi tidak dapat mengontrol penuh efek yang ditimbulkan oleh orang lain. Komunikasi tidak dapat ditarik kembali jika seseorang sudah berkata yang menyakiti orang lain, maka efek sakit hati tidak akan hilang begitu saja pada diri orang lain. Yang terakhir, komunikasi bukan panacea untuk menyelesaikan berbagai masalah. Nah, banyak persoalan dan konflik antar manusia disebabkan oleh masalah komunikasi. Namun, komunikasi bukanlah obat yang mujarab untuk menyelesaikan persoalan atau konflik tersebut, karena konflik atau persoalan tersebut mungkin berkaitan dengan masalah struktural. Nah, itu tadi 12 prinsip komunikasi oleh Deddy Mulyana. Thank you so much for watching. Bye-bye.